Kisah Pangeran Katak. Suatu malam yang indah, seorang putri muda mengenakan topi dan pakaiannya pergi berjalan-jalan sendiri di hutan, dan saat dia tiba di mata air dingin yang muncul di tengah-tengahnya, dia duduk untuk beristirahat sebentar. Sekarang, dia memiliki bola emas di tangannya yang merupakan mainan favoritnya, dan dia selalu melemparnya ke udara dan menangkapnya lagi saat jatuh. Setelah beberapa waktu dia melemparnya begitu tinggi sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Saat jatuh, bola itu terbang pergi dan berguling ke atas tanah, sampai akhirnya jatuh ke mata air. Sang putri melihat ke dalam air aliran sungai setelah bolanya masuk, tetapi itu sangat dalam. Begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat bagian bawahnya. Kemudian dia mulai kehilangannya dan berkata, "Aduh, jika ada yang bisa mengambil bola saya akan memberikan semua pakaian dan perhiasan saya yang bagus dan semua yang saya miliki di dunia ini," kata sang putri. Sementara dia berbicara, seekor katak mengeluarkan kepalanya dari air dan berkata, "Putri, mengapa kamu menangis begitu sedih?" kata si katak. "Sayang, apa yang bisa kamu lakukan untukku?" kata jahat. "Bola emasku jatuh ke sungai," kata putri. Katak itu berkata, "Aku tidak mau mutiara, perhiasan, dan pakaian bagusmu. Tetapi jika kamu akan mencintaiku dan membiarkan aku hidup, dan makan dari piring emasmu, dan tidur di tempat tidurmu, aku akan membawakanmu bolamu lagi." "Omong kosong," pikir sang putri. Katak konyol ini sedang berbicara. Dia bahkan tidak pernah bisa keluar dari musim semi untuk mengunjungi saya. Meskipun dia mungkin bisa mendapatkan bola untuk saya, dan karena itu saya akan memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia minta, ungkap putri dalam hati. "Baiklah, jika kamu mau membawakan aku bolaku, aku akan melakukan semua yang kamu minta," kata putri. Kemudian, katak itu menundukkan kepalanya dan menyelam jauh di bawah air. Dan setelah beberapa saat dia muncul lagi dengan bola di sungai dan melemparkannya ke tepi. Segera setelah putri muda melihat bolanya, dia berlari dan mengambilnya. Dan dia sangat senang memiliki dia balik lagi. Dia tidak pernah membayangkan katak, tetapi berlari pulang secepat mungkin. Katak itu memanggilnya, "Tinggallah Tuan Putri dan bawaku menggoda seperti kamu," kata katak. Tapi putri tidak berhenti untuk mendengar sepatah kata pun. Keesokan harinya, sama seperti sang putri untuk makan malam, dia mendengar suara aneh, seolah-olah terdengar ada yang naik di tangga marmer. Setelah itu, terdengar ketukan lembut di pintu dan sebuah suara kecil berteriak dan berkata, "Buka pintu, putriku sayang, buka pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingat kata-kata yang kamu dan aku katakan di dekat air mancur di bawah naungan Greenwood." Kemudian, sang putri berlari ke pintu dan membukanya. Dan di sana, katak yang telah dia melihat katak. Dia sangat ketakutan dan menutup pintu secepat dia bisa kembali ke tempat duduknya. Raja atau ayah sang putri melihat bahwa ada sesuatu yang membuatnya takut. Bertanya, "Apa ada masalahnya?" "Ada katak jahat," katanya, "di pintu yang mengangkat bola keluar dari musim semi pagi ini. Aku mengatakan kepadanya bahwa dia harus tinggal bersamaku di sini. Berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa keluar dari musim semi, tetapi di sana dia ada di pintu. Dan dia masuk." Kata putri sangat panik. Sementara dia berbicara, katak itu mengetuk pintu lagi dan berkata, "Buka pintu, putriku sayang, buka pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingat kata-kata yang kamu dan aku katakan di dekat air mancur di bawah naungan Greenwood." Kemudian raja berkata kepada putri muda itu, "Seperti yang telah kamu katakan, kamu harus menyimpannya. Jadi pergi dan biarkan dia masuk," kata sang raja.
Putri pun melakukannya dan mempersilahkan Katak masuk ke dalam ruangan. Sampai dia di dekat meja di mana sang putri duduk. "Berdoalah, angkat aku di kursi," katanya kepada putri, "dan biarkan aku duduk di sebelahmu." Segera setelah dia melakukan ini, Katak berkata, "Letakkan piringmu lebih dekat denganku supaya aku bisa makan dari itu." Ini yang dia lakukan, dan ketika dia makan sebanyak yang dia bisa, dia berkata, "Sekarang aku lelah, bawa aku ke atas dan tempatkan aku di tempat tidurmu." Dan sang putri, meskipun sangat tidak rela, mengangkatnya ke tangan dan meletakkannya di atas bantal di tempat tidurnya sendiri, di mana ia tidur sepanjang malam. Begitu cahaya, dia mengasyik ke bawah dan keluar dari rumah. "Akhirnya dia pergi dan aku tidak akan bermasalah dengannya lagi," kata sang putri. Tapi dia salah, karena saat malam datang, dia mendengar ketukan yang sama di pintu, dan Katak itu datang sekali lagi dan berkata, "Buka pintu, putriku sayang, buka pintu untuk cinta sejatimu di sini. Dan ingat kata-kata yang kamu dan aku katakan di dekat air mancur bawah naungan Greenwood." Dan ketika sang putri membuka pintu, Katak masuk dan tidur di atas bantal seperti sebelumnya sampai pagi tiba. Dan malam ketiga dia melakukan hal yang sama, tetapi sang putri terbangun pada keesokan paginya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia diubah oleh seorang peri menjadi Katak. Untuk kembali menjadi pangeran, dia harus bertemu dengan putri yang ingin menikah dengannya. Peri itu mentakdirkannya agar pangeran bisa makan di piring dan tidur di tempat tidurnya selama 3 malam. "Kamu," kata sang pangeran, "telah menghancurkan kutukan ini, dan sekarang aku tidak apa-apa untuk diharapkan kecuali bahwa kamu harus pergi bersamaku ke ayah di mana aku akan menikahimu dan selamanya." Kata-kata tersebut. Kemudian pergi ke kerajaan sang pangeran dan masuk dengan 8 kuda yang indah dengan penuh berkat mereka dan kegembiraan untuk pangeran, dan di sana mereka hidup bertahun-tahun.